Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya hari ini? Wow, kakak dengar semuanya bilang luar biasa baik. Hebat semuanya. Adik-adik ada yang tahu nggak hari ini tuh hari apa ya? Hari Minggu. Hari Minggu itu kita harus ngapain ya? Iya betul, hari Minggu itu kita harus sekolah Minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tadi pagi sudah semangat untuk sekolah Minggu hari ini? Siapa yang tadi pagi bangunnya bangun sendiri? Masih ada yang dibangunin mama papanya ya? Nanti minggu depan belajar untuk bangun sendiri ya adik-adik ya. Karena kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak minta semuanya bangkit berdiri yuk. Kita semangat menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Gimana? Sekarang semuanya udah semangat dong? Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa yuk. Sekarang kakak minta adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, sekarang kami berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kakak ajarkan pada hari ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya kakak minta duduk yang manis, dengarkan kakak baik-baik ya adik-adik. Adik-adik, jadi hari ini kakak mau mengingatkan adik-adik sama seorang bapak yang bernama Musa. Adik-adik ingat sama Musa nggak? Iya, jadi Musa adalah seorang bapak yang diminta Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Iya adik-adik, jadi pada saat itu bangsa Israel semuanya tinggal di Mesir. Nah, tetapi di Mesir itu mereka menderita karena di Mesir mereka diperlakukan dengan buruk. Mereka disuruh kerja terus, nggak boleh istirahat. Mereka dijadikan budak sampai mereka menderita adik-adik. Oleh karena itu Tuhan Yesus kasihan sama bangsa Israel dan meminta Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, si Bapak Musa inilah yang memimpin mereka keluar dari Mesir adik-adik.
Tetapi nggak segampang itu keluarin bangsa Israel keluar dari Mesir adik-adik. Karena di Mesir ada seorang raja yaitu Firaun. Firaun ini gak mau mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena menurut Firaun, orang Israel itu harus dijadikan budak di Mesir. Jadi, orang Israel itu kabur dari Mesir. Nah, ketika si Firaun ini tahu, Firaun ini menyuruh semua prajuritnya untuk mengejar bangsa Israel. Nah, mereka kan melewati padang gurun adik-adik. Adik-adik tahu nggak gurun itu kayak gimana? Jadi, padang gurun itu hanya ada pasir. Nggak ada air, nggak ada pohon, cuma ada pasir. Dan mataharinya itu panas banget adik-adik. Bayangin nggak adik-adik? Ada ratusan orang yang ada di sana melewati padang gurun yang nggak ada airnya. Udah gitu, mereka dikejar sama bangsa Mesir yang mereka menggunakan kereta kuda. Coba adik-adik bayangin, gimana tuh orang jalan kaki dikejar sama orang yang naik kuda yang jalannya lebih cepat naik kereta kuda adik-adik. Nah, oleh karena itu semua bangsa Israel ketakutan. Aduh, gimana nih kita dikejar sama bangsa Mesir yang menggunakan kereta kuda? Padahal kita hanya berjalan kaki. Pasti kita akan ketangkap sama bangsa Mesir. Aduh, mereka ketakutan adik-adik. Mereka bilang ke Musa, aduh gimana ini? Tapi Musa mengingatkan mereka. Musa mengingatkan bahwa mereka jangan takut. Karena ada Tuhan Yesus yang akan menolong mereka. Mereka itu nggak boleh takut. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama mereka. Mereka harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga mereka, melindungi mereka, dan menolong mereka adik-adik. Nah adik-adik, ketika mereka kejar-kejaran nih, dan ketika bangsa Mesir udah mau menangkap bangsa Israel, karena bangsa Mesir ini udah nyampe nih, udah mau mendekati bangsa Israel. Tiba-tiba Tuhan Yesus menolong bangsa Israel ini dengan cara membuat sebuah tiang awan adik-adik. Tiang awan ini dibuat sama Tuhan Yesus agar bangsa Mesir ini nggak bisa mengejar bangsa Israel. Nah, tiang awan ini memisahkan bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Ketika tiang awannya ini datang ke si bangsa Mesir ini, tiba-tiba semuanya jadi gelap. Sehingga bangsa Mesir ini nggak bisa lihat apa-apa, saking gelapnya kayak malam. Nggak ada lampu sama sekali. Jadi bangsa Mesir nggak bisa mengejar bangsa Israel adik-adik. Wow, Tuhan Yesus hebat banget ya adik-adik. Tuhan Yesus juga mau menolong bangsa Israel agar si bangsa Mesir ini nggak bisa ngejar. Nah, kemudian ketika si bangsa Israel ini terus lari, mereka sampai di ujung. Ujungnya itu akhirnya ada lautnya. Wah, gimana ini jalan buntu? Mereka masa harus berenang lewat laut? Tuhan Yesus akhirnya meminta si Musa. Musa ini diminta Tuhan Yesus untuk mengangkat tongkatnya ke laut itu. Ketika Musa mengangkat tongkatnya ke laut itu, tiba-tiba tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Lautnya tiba-tiba terbelah adik-adik, sehingga bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengahnya. Lautnya itu terbelah, jadi ada jalan yang di tengah-tengahnya. Luar biasa banget nggak adik-adik? Nah, si bangsa Israel akhirnya melewati laut itu. Coba adik-adik bayangin, orang-orang lewat di tengah laut, temboknya itu air. Jadi kita bisa melihat ikan di kanan dan kiri kita. Keren banget ya adik-adik. Nah, bangsa Israel itu terus jalan di tengah-tengah laut. Nah, lalu kemudian si bangsa Mesir ini tetap ngikutin adik-adik.
Nah, karena si bangsa Mesir ini tetap mengejar bangsa Israel melewati laut, Tuhan Yesus membuat roda-roda kereta mereka menjadi susah jalannya. Tuhan Yesus membuat rodanya ini menjadi berat, lalu rodanya ada yang lepas, lalu rodanya ini goyang-goyang sampai mereka itu susah jalan. Sehingga si bangsa Israel ini bisa cepat-cepat melewati laut itu dan akhirnya sampai di ujung daratan. Nah, ketika si bangsa Israel ini semua sudah sampai di daratan, Tuhan Yesus menyuruh si Musa untuk mengangkat tongkatnya lagi. Ketika Musa mengangkat tongkatnya lagi, lalu kemudian air laut itu menyatu kembali sampai nggak ada daratan lagi. Gimana dong nasib orang-orang Mesir yang ada di tengah-tengah laut itu? Mereka semua tertutup air, biur, hilang semua adik-adik si bangsa Mesir itu. Itu karena Tuhan Yesus membantu bangsa Israel, adik-adik. Keren banget kan? Tuhan Yesus itu luar biasa banget, adik-adik. Nggak ada yang mustahil yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Yang penting kita itu harus percaya, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan menolong kita semua. Buktinya aja, Tuhan Yesus bisa membuat Musa membelah laut, akhirnya nggak bisa dikejar lagi sama bangsa Mesir. Itu semua karena bangsa Israel percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong mereka, adik-adik. Oke adik-adik, gimana firman Tuhan pada hari ini? Keren banget kan? Iya, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, adik-adik. Gak ada satupun yang Tuhan Yesus gak bisa lakukan. Tuhan Yesus bisa melakukan semua yang gak mungkin, adik-adik. Seperti tadi, membelah laut itu, Tuhan Yesus bisa lakukan, adik-adik. Jadi, kita itu gak boleh takut. Kita tuh gak boleh ragu sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa yang bisa melakukan semua hal. Adik-adik di sini siapa yang pernah bermimpi untuk menjadi sesuatu? Misalnya nih adik-adik ada yang pengen jadi penyanyi, atau misalnya ada yang jadi pelukis. Adik-adik jangan malu, karena adik-adik bisa berdoa dan adik-adik bisa berjuang untuk menjadi itu. Adik-adik tahu nggak, ada seorang pesepak bola yang sangat terkenal, yang menang terus. Namanya N'Golo Kante. Dia adalah seorang pesepak bola yang sangat luar biasa keren. Tetapi adik-adik tahu nggak, pada saat masih kecil, dia itu adalah pemulung, pemungut sampah. Adik-adik bisa bayangin nggak gimana seorang pemulung, tetapi dia pas gede menjadi pesepak bola yang terkenal di seluruh dunia. Itu karena pertolongan Tuhan Yesus, adik-adik. Asal kita harus berusaha dengan maksimal. Semua itu bisa terjadi karena Tuhan Yesus menolong kita. Jadi adik-adik jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk menjadi sesuatu ya adik-adik. Misalnya nih adik-adik mau menjadi astronot, siapa yang menjadi astronot di sini? Astronot itu bisa pergi ke bulan, bisa pergi ke planet-planet manapun. Tapi adik-adik jangan takut atau jangan malu, bisa nggak ya aku jadi astronot? Nggak ada yang nggak mungkin untuk Tuhan Yesus. Asal adik-adik mau berusaha, misalnya adik-adik belajar dengan keras, adik-adik tapi juga harus berdoa sama Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus. Karena ingat, nggak ada yang nggak mungkin untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, semoga adik-adik mengerti ya adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk pulang. Ya, kita berdoa dulu untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami kini percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa, yang tidak ada yang tidak mungkin Engkau lakukan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah kami menjadi anak yang baik ya Tuhan, dan kami menjadi anak yang tidak takut akan apapun, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menolong kami, yang akan membimbing kami dimanapun kami berada.
Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami, dan kami sekarang akan melakukan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye.